Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cindy Aulia dari Fakultas Ekonomi dan juga Bisnis jurusan Manajemen semester 2, NIM 10 12 41 01 0039. Di sini izinkan saya menjelaskan salah satu faktor-faktor utama ekonomi. Salah satunya adalah inflasi. Dari mata kuliah ekonomi makro, dosen pengampu Dr. Haji Agus Maulana SEMM. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan apa itu pengertian dari inflasi. Secara umum, inflasi adalah suatu keadaan di mana terjadi kenaikan harga-harga barang dan jasa. Sementara itu, pengertian inflasi atau apa itu inflasi? Sebagaimana dikutip dari laman resmi Bank Indonesia, inflasi adalah diartikan sebagai kenaikan harga barang dan jasa secara umum dan terus-menerus dalam jangka waktu tertentu. Kebalikan dari inflasi adalah deflasi, yakni penurunan harga barang secara umum dan terus-menerus. Adapun penyebab-penyebab terjadinya inflasi, penyebab inflasi karena banyaknya faktor. Menurut Kementerian Keuangan, setidaknya ada 6 faktor menjadi penyebab inflasi, antara lain: 1. Permintaan yang tinggi terhadap suatu barang dan jasa sehingga membuat harga barang atau jasa tersebut mengalami kenaikan. Kedua, penyebab inflasi lainnya yakni adanya peningkatan biaya produksi. Ketiga, bertambahnya uang yang beredar di masyarakat. 4. Ketidakseimbangan antara permintaan dan juga penawaran. 5. Penyebab inflasi berikut perilaku masyarakat yang seringkali memprediksi atau biasa disebut sebagai inflasi ekspektasi. Yang keenam, penyebab inflasi karena kekacauan ekonomi dan politik seperti yang terjadi di Indonesia saat kerusuhan tahun 1998. Dampak-dampak inflasi. Dampak-dampak inflasi terdiri dari 5. 1. Kenaikan harga barang sehingga daya beli menurun, terutama masyarakat yang menengah ke bawah. Kedua, pendapatan real masyarakat akan terus turun sehingga standar hidup dari masyarakat turun dan akhirnya menjadi semua orang, terutama orang miskin, bertambah miskin. Ketiga, menciptakan ketidakpastian bagi pelaku ekonomi dalam mengambil keputusan. 4. Menyulitkan keputusan masyarakat dalam melakukan konsumsi, investasi, dan produksi yang pada akhirnya akan menurunkan pertumbuhan ekonomi. Yang kelima, tingkat bunga domestik real menjadi tidak kompetitif sehingga dapat memberikan tekanan pada nilai rupiah. Perhitungan inflasi. Perhitungan inflasi dilakukan oleh Badan Pusat Statistik atau disebut dengan BPS. Kenaikan harga dari suatu atau dua barang saja tidak dapat disebut inflasi, kecuali bila kenaikan itu meluas atau mengakibatkan kenaikan harga pada barang lainnya. BPS menghitung inflasi menggunakan Indeks Harga Konsumen atau IHK atau Indeks Pengeluaran. IHK sendiri meliputi pengeluaran bahan makanan dan makanan jadi ditambah dengan minuman dan tembakau. Komponen IHK lainnya dalam perhitungan inflasi adalah pengeluaran perumahan, sandang, kesehatan, pendidikan, dan olahraga, serta transportasi dan komunikasi. Data pengelompokan tersebut didapatkan BPS melalui survei biaya hidup atau SBH yang rutin dilakukan baik per daerah maupun secara nasional. Siklus bisnis dalam ekonomi makro ditumpangkan pada tren pertumbuhan makroekonomi jangka panjang, tingkat inflasi, dan laju perubahan variabel makroekonomi yang signifikan seperti lapangan kerja dan output nasional mengalami fluktuasi. Fluktuasi ini disebut ekspansi, puncak, resesi, dan palung juga terjadi dalam urutan itu. Saat dipetakan pada grafik
grafik fluktuasi ini menunjukkan bahwa kinerja bisnis dalam siklus. Dengan demikian ini disebut siklus bisnis. Lembaga yang mengukur siklus bisnis NBER, Biro Riset Ekonomi NBER, mengukur siklus bisnis yang menggunakan PDB dan pendapatan nasional bruto dan tingkat inflasi sampai saat ini. NBER juga merupakan lembaga yang menyatakan awal dan akhir dari resesi dan ekspansi. Pengaruh siklus bisnis terhadap makroekonomi. Karena ekonomi makro adalah bidang yang sangat luas, mempengaruhi ekonomi secara positif itu menantang dan membutuhkan waktu lebih lama daripada mengubah perilaku individu dalam ekonomi makro. Oleh karena itu, ekonomi perlu memiliki entitas yang didedikasikan untuk meneliti dan mengidentifikasi teknik yang dapat mempengaruhi perubahan skala besar. Di Amerika Serikat, Federal Reserve adalah bank sentral dengan mandat untuk mempromosikan pekerjaan maksimum dan stabilitas harga. Kedua faktor ini telah diidentifikasi sebagai faktor penting untuk mempengaruhi perubahan. Secara positif, pada tingkat ekonomi makro, untuk mempengaruhi perubahan, Fed menerapkan kebijakan moneter melalui alat yang telah dikembangkannya selama bertahun-tahun yang berfungsi untuk mempengaruhi mandat gandanya. Adapun alat-alat kebijakannya yaitu: 1. Kisaran suku bunga dana federal, yaitu kisaran target yang ditetapkan oleh Fed yang memandu suku bunga pinjaman dan inflasi semalam antara lembaga penyimpanan untuk meningkatkan pinjaman jangka pendek. 2. Operasi pasar terbuka, yaitu beli dan jual sekuritas di pasar terbuka untuk mengubah pasokan cadangan. 3. Jendela dan tarif diskon, yaitu meminjamkan kepada lembaga penyimpanan untuk membantu bank mengelola likuiditas. 4. Persyaratan cadangan, yaitu mempertahankan cadangan untuk membantu bank menjaga likuiditas dikurangi menjadi 0% pada tahun 2020. 5. Bunga saldo cadangan, yaitu mendorong bank untuk menyimpan cadangan untuk likuiditas dan membayar bunga untuk mencegah melakukan inflasi. 6. Fasilitas perjanjian, yaitu pembelian kembali semalam, yaitu alat tambahan yang digunakan untuk membantu mengendalikan tingkat dana federal dengan menjual sekuritas dan membelinya kembali pada hari berikutnya dengan tingkat yang lebih menguntungkan. 7. Fasilitas deposito berjangka, yaitu cadangan deposito dengan jangka waktu digunakan untuk mengalirkan cadangan dari sistem perbankan. 8. Swap likuiditas bank sentral, yaitu menetapkan jalur pertukaran untuk bank sentral dari negara tertentu untuk meningkatkan kondisi likuiditas di Amerika Serikat dan bank sentral negara peserta. 9. Fasilitas repo otoritas moneter asing dan internasional, yaitu fasilitas bagi institusi untuk mengadakan perjanjian pembelian kembali dengan Fed untuk bertindak sebagai penopang likuiditas. 10. Standing Overnight Repurchase Agreement Facility, yaitu sebuah fasilitas untuk mendorong atau mencegah pinjaman di atas tingkat yang ditetapkan yang membantu mengendalikan tingkat dana federal yang efektif. Demikian pemaparan tentang inflasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Fekon hebat, Unisi berjaya dan gemilang.